Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 30 Januari 2022, hari Minggu biasa keempat dan minggu terakhir di bulan Januari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatanmu. Kami mohon buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 21 sama dengan 30. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadah di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya, lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisha, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, saudaraku terkasih, ini Injil Lukas membicarakan tentang bagaimana pandangan keluarga Yesus tentang apa yang dibuat oleh Yesus. Masih dalam keluarga yang mencibir Yesus. Dia kan anak Yusuf, dia tukang kayu. Apa sih kelebihan seorang tukang kayu? Apa yang dikatakan itu bohong, bodoh, membodohi orang. Nah, saudaraku terkasih, keluarga Yesus itu ya, keponakan-keponakannya, sepupu-sepupunya belum paham bahwa Yesus itu diutus untuk membereskan semua hal yang kurang beres. Dan mereka masih mempunyai pandangan yang lama dengan mencibir tentang Yusuf sebagai tukang kayu, bukan keluarga yang hebat, kaya raya, tapi orang yang sederhana. Dari mana semuanya itu? Nah, itulah iri hati. Nah, iri hati bukan hanya dari orang luar, tetapi juga sering terjadi dari orang dalam sendiri. Lalu bagaimana sikap Yesus menghadapi iri hati keluarganya? Cuek bebek, jalan terus. Kenapa dia repot? Keluarganya juga tidak memberikan dia makan, hanya mencibir, menghina. Dan bagi Yesus, kebiasaan itu harus ditebas.
maka dia tidak menanggapi yang nyinyir-nyinyir itu. Orang lain bangga akan Yesus. Kenapa? Karya-karyanya memang nyata. Yesus menyembuhkan, Yesus mendengarkan kesulitan orang, Yesus memberikan solusi kepada yang mengalami kesulitan. Dengan kata lain, orang-orang luar merasakan aura Yesus itu amat sangat luar biasa. Tapi yang unik adalah keluarga itu tidak merasakan bahwa kehadiran Yesus sebetulnya membawa berkat bagi keluarga. Kenapa? Keluarga ini tidak pernah duduk berdoa, duduk merenungkan apa yang dilakukan oleh Yesus itu positif, tetapi hanya dilihat sebagai sebuah pencitraan. Kenapa? Tadi tidak berdoa. Jadi keluarga-keluarga para pewarta kabar gembira kalau tidak berdoa, dia tidak menangkap karya kasih Tuhan dalam diri saudaranya. Ini yang dialami oleh Yesus sendiri. Bersyukurlah bahwa Yesus tidak repot dengan semua nyinyiran-nyinyiran keluarganya. Tetapi dia terus berkarya mewartakan kabar gembira dengan membawa hal-hal positif dalam hidup. Dan inilah yang kita perlu belajar. Bahwa keluarga kita pun bukanlah orang yang sempurna. Kalau mereka melihat dengan kacamata gelap, dengan Ray-Ban mereka, biarlah itu mata mereka. Tetapi kita tetap berjalan pada apa yang harus kita lakukan. Untuk memuliakan Tuhan dengan segala pengorbanan, dengan segala usaha, kerja keras, dan doa-doa kita. Jalanlah terus. Maka hasilnya sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus tadi. Tidak semua orang diberikan berkat. Pada zaman Elia dikatakan, dia utus kepada siapa? Seorang janda di Sarfat yang bukan orang Yahudi. Juga Nabi Elisa menyembuhkan orang kusta. Kepada siapa? Naaman, orang Syria itu. Bukan orang Yahudi. Jadi kadang-kadang keluarga orang-orang yang berkarya di dalam kehidupan beriman, entah sebagai paus, kardinal, uskup, pastor, biara-biarawati, ada yang nyinyir dan melihat secara negatif. Apakah kita harus keluar meninggalkan jubah kita? Tidak perlu. Berjalanlah dan doakanlah mereka agar mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, orang kecil, orang hina, orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita terus berjalan mengikuti Yesus. Tidak usah mengikuti mereka yang berada dalam kegelapan. Malah ini kan kita perlu mendoakan keluarga kita yang berada dalam kegelapan tadi, agar mereka melihat terang yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya dan juga kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan tugas-tugas mulia. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari Injil ini, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang kerdil, tetapi orang yang dewasa. Bukan orang yang hidup dalam tempurung, tetapi hidup dalam dunia yang ceria. Tuhan memberkati.